Saya lahir dari keluarga Muslim. Orang tua saya adalah pemimpin di masjid. Dan saya bertemu dengan dua orang Kristen ini di sekolah pasca sarjana saya. Kami baru menyadari, kami pasti berdua sangat kuat dalam iman kami. Tapi kami berdua tidak bisa benar. Kami tidak bisa berdua salah. Seperti logis dalam pikiran saya itu seperti, kami berdua bisa salah tentang Yesus secara pasti. Tapi kami berdua tidak bisa benar. Jadi kami semacam bertekad bahwa kami ingin mencari tahu apa itu kebenaran. Dan diam-diam, saya ingin mengubahnya secara besar-besaran. Saya benar-benar ingin mengubahnya menjadi Islam. Karena kapan saja saya akan berdebat siapapun tentang Anda, tahu, agama saya akan selalu menang. Dan jadi dia memberi saya Alkitab, saya memberinya Quran. Dan kami mulai hanya semacam melakukan penelitian kami sendiri. Dan saya akan datang dengan poin-poin saya dan dia akan datang dengannya. Dan kebenaran diberitahukan. Anda tahu seorang Muslim Amerika dikelilingi oleh non-Muslim. Tentu saja saya tahu persis apa yang saya yakini. Mengapa dan memiliki semua argumen, meskipun saya telah merasa bahwa saya telah berhasil menunjukkan kepadanya bahwa Kristen itu cacat dan bahwa Islam itu benar. Tidak memiliki kepuasan itu, saya ingin semacam bukti untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Dan jadi saya hanya terus berdoa dan Anda tahu saya akan berpuasa. Dan saya hanya akan menangis malam dan siang kepada Tuhan Allah. Satu-satunya Tuhan yang saya tahu untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia adalah kebenaran. Saya mulai hanya benar-benar memiliki banyak siksaan. Saya hanya berpikir mungkin saya akan gila untuk pertama kalinya. Tapi itu seperti saya tidak bisa berpikir lagi, dan terutama jika seseorang belajar untuk menjadi dokter. Dan Anda tahu latar belakang sains untuk kehilangan akalmu adalah benar-benar titik yang sangat rendah untuk sedikitnya. Jadi ada satu hari di mana saya mungkin berada di titik terendah saya. Saya hanya menangis, berdoa kepada Allah dan mengatakan saya tidak bisa melakukan ini satu hari lagi. Dan pada hari yang sama, saya mendapatkan pesan teks dari teman saya. Dia telah berdoa untuk saya selama ini, dan gerejanya sebenarnya telah berdoa ke arah selatan. Dan dia, pendetanya, sebenarnya telah membawa atau telah mengetik poin-poin dari buku oleh Lee Strobel, menyebut kasus untuk Kristus. Dan karena itulah aku begitu pada titik rendah seperti itu. Pada saat itu, saya akan membaca apa saja. Mengapa tidak memberi begitu banyak bukti signifikan untuk historisitas salib dan kebangkitan. Dan saya mulai membaca Alkitab lagi. Saya telah membacanya. Seolah-olah itu sebenarnya bisa saja terjadi. Dan saya hanya ingat berpikir, astaga, ini indah. Dan kemudian saya menelepon seseorang yang saya kenal, yang seorang Kristen. Dia berkata, mengapa Anda tidak meminta Yesus saja untuk datang ke dalam hati Anda? Jika Anda bertanya-tanya dan penasaran, Anda tidak akan rugi. Dan Anda tahu, sedikit yang dia tahu, jika seorang Muslim meminta Yesus ke dalam hati mereka, itu neraka untuk selamanya. Tidak akan kembali. Anda tidak bisa kembali dari itu. Jadi saya hanya melihat ke langit dan saya berkata, Allah, saya tidak tahu siapa kamu, siapa engkau Allah, saya tidak tahu apa yang nyata. Siapapun engkau sekalipun, saya ingin memberikan hidup saya kepada engkau. Jika engkau Yesus, engkau bisa datang ke dalam hati saya. Keesokan paginya saya bangun dan semua sisaan itu hilang. Saya jadi berpikir dalam hati, otak logika. Saya akan benar-benar memberikan eksplorasi Injil ini. 3 atau 4 tahun hidup saya, dan saya akan sangat suka melihat dalamnya untuk melihat apakah itu nyata. Saya akan tetap menjadi seorang Muslim. Tentu saja, saya tidak akan pernah meninggalkan Islam. Tapi saya hanya ingin memberi ini kesempatan dan saya hanya pada dasarnya pergi ke gereja hari Minggu itu. Dan beberapa tanda telah terjadi minggu itu. Semua menunjuk kepada Yesus dan minggu pagi itu, pendeta sedang berkhotbah dan orang-orang sedang mengangkat tangan. Dan aku hanya semacam duduk melaluinya, tapi hatiku hanya ingin beribadah dan ketika panggilan altar datang, kami semua menundukkan kepala dan pendeta hanya berkata, aku merasa ada seseorang di dalam sini yang ingin memberikan hidup mereka kepada Yesus. Tapi mereka bahkan tak tahu apa artinya itu, dan mereka sungguh-sungguh ketakutan. Dan aku hanya berkata, cukup sudah. Itu membawa aku lebih beriman untuk tidak percaya pada Yesus daripada percaya padanya. Dia pengalaman pertamaku dengan cinta.